Kali ini kita masuk ke challenge yang hari ke-6. Try Hack Me Advent of Cyber. Eh, Jujur, tantangan kali ini adalah tantangan yang super fun dan berbeda dari tantangan-tantangan sebelumnya. Ini tantangan hari ke-6 ini sudah mulai sulit dan di sini kita akan menggabungkan dua vulnerability yang berbeda, yaitu LFI dan LFI atau Local File Inclusion dan RCE atau Remote Code Execution, di mana dua vulnerability itu adalah vulnerability yang sangat fatal kalau ada di web server, karena kedua vulnerability itu dapat menyebabkan server itu diambil alih sepenuhnya oleh si hacker. Jadi tanpa berlama-lama kita akan start mesinnya, kemudian kita akan bahas story-nya terlebih dahulu. Di sini Max Kiddy menemukan bahwa ada recovery password di server yang lama. Dia sudah mencoba untuk mengontak L sebagai adminnya, tapi tidak segera diberikan. Padahal recovery key ini untuk menyelamatkan beberapa sistem yang ada. Jadi karena nggak segera ada aksi dari Elf, Max Kiddy mengambil langkah untuk mengambilnya sendiri dengan memanfaatkan beberapa vulnerability yang ada pada server lama. Kemudian dia ambil sendiri recovery-nya untuk menyelamatkan Christmas. Pada kesempatan kali ini, pada tantangan kali ini, kita akan mengeksploitasi sebuah vulnerability yang sudah dikenal cukup lama, yaitu adalah LFI. LFI ini jadi kita bisa mengambil sebuah file yang ada di server meski itu tidak di dalam rootnya. Jadi kita mungkin bisa mengambil ininya ya, mengambil code dari PHP-nya, padahal harusnya nggak boleh seperti itu. Kemudian kita bisa mengambil beberapa file yang tidak berada pada root web folder atau di luar itu, misalnya @passwd yang merupakan daftar list dari username dari sebuah server. Dan LFI ini bisa terjadi karena ada kesalahan code atau ada vulnerability dari code-nya. Code-nya itu mengandung include, require, include once, dan require once, yang mana tidak difilter untuk karakter-karakter yang bisa menyebabkan LFI atau tidak dilindungi secara proper. Jadi kita bisa mengambil data yang sifatnya adalah private atau sifatnya adalah rahasia. Di sini juga LFI punya sebuah resiko, kita bisa atau hacker bisa melakukan remote code execution. Jadi dia bisa melakukan atau memasukkan komen-komen Linux atau komen yang lain ya, komen PHP, komen Linux dan lainnya untuk yang bisa dieksekusi di server. Dan ini cukup berbahaya dan sangat berbahaya karena nanti dia bisa mendelete isi semua server, dia bisa mengambil semua isi server, kemudian dia bisa mengubah-ubah servernya, konfigurasi servernya, kalau hackernya bisa sampai mengeksekusi code di dalam server. Jadi ada beberapa cara ya untuk mengidentifikasi LFI. Caranya dengan menggunakan HTTP seperti ini ya. Di bagian parameternya ya, di query stringnya, dicoba apabila dia merujuk ke satu file, cobalah untuk mengganti isi, maksudnya value dari file tersebut. Misalkan di sini filenya user CSV. Kita coba melihat isi dari password CSV seperti password.pdf misalkan seperti itu. Dan banyak caranya, atau kita bisa keluar dari web root folder, kemudian kita lihat isi dari @passwd. Dan di sini mungkin ada baiknya kita langsung bermain-main aja dengan LFI, karena jika dijelaskan akan terasa garing ya di sini, karena teknisnya memang harus segera dilabkan seperti itu. Jadi setelah mengakses ini ya, setelah berhasil mengakses servernya, udah dapat IP address servernya, saya akan pakai browser khusus untuk CTF. Ini coba akses langsung ke alamat IP-nya tersebut. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk melakukan koneksi VPN atau menggunakan attack box.
Di sini saya sarankan menggunakan VPN karena butuh interaksi UI. Jadi kalau menggunakan VPN di Indonesia ya terutama itu interaksi UI-nya itu bisa lebih smooth. Jadinya eh, kita bisa melakukan lab secara lebih bebas. Kemudian kalau misalkan teman-teman belum tahu cara untuk setup VPN, coba lihat di atas. Itu di hari ke-0 kita udah bahas semua tentang persiapan dari Advent of Cyber ini. Jadi kita mulai aja di sini. Jadi ada satu web ya di sini ya, satu web di sini 10.10.167.173 IP saya, mungkin IP teman-teman bakal berbeda juga. Di sini ada Maxis Control System, kemudian you cannot access this page, you need to login. Jadi kita harus login untuk mengaksesnya. Dan kita nggak tahu username password apa yang bisa dipakai untuk login. Jadi kita coba kembali ke home. Ini ya. Kemudian apabila teman-teman tadi udah melihat ya, ada mungkin saya duplikat aja ya. Satu untuk penjelasan, satu untuk menjawab pertanyaannya. Sini ada sebuah query string ya, sebuah parameter yang ditanyakan oleh PHP code-nya, yaitu ada R. Jadi kalau misal karena di sini isinya di sini adalah you cannot access this page, you need to login. Itu adalah error.txt-nya. Kita bisa coba gunakan ini untuk melakukan fetching ke index.php, misalkan seperti itu. Dan di sini juga ada error ya, artinya dia berusaha ya, query ini berusaha untuk melakukan fetching index.php. Dan di sini nggak bisa ya, nggak bisa kita secara belang-belangan kita ke index.php. Kemudian tadi masih ingat nggak loginnya itu di mana ya? Alamatnya ini ya. Login.php ya. Coba kita login.php seperti ini, kita melakukan fetching. Juga sama ya, nggak bisa ya. Nah, di sini yang kita lakukan adalah, yang akan kita lakukan, kita coba melakukan traversing. Atau kita coba melihat isi directory dari Linux. Kita coba loncat ke directory lain yang tidak dispesifikasi di web ini. Kita bisa coba kalau di Linux itu ada namanya etcpasswd. Seperti ini, beberapa kali, sebanyak-banyaknya juga nggak masalah. Kemudian etcpasswd seperti ini ya. Nah, di sini berhasil ternyata ya, berhasil diambil, bisa diambil informasinya. Jadi di sini adalah informasi dari user ya. Semua sistem Linux itu punya ya etcpasswd ya. Dan ini fungsinya untuk traversing, dia kembali ke satu directory sampai ke directory root, kemudian fetching etcpasswd. Jadi titik-titik slash ini harus cukup untuk kembali ke root folder, kemudian memfetching etcpasswd. Sebanyak-banyaknya nggak masalah, tapi harus cukup ya, minimal harus cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman mau perbanyak titik-titik slashnya itu bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman masih kebingungan ini, coba teman-teman pelajari lebih lagi tentang Linux, bagaimana melakukan change directory menggunakan cd di Linux, kembali ke directory sebelumnya itu menggunakan titik-titik. Oke. Jadi di sini sebenarnya udah ada pertanyaan yang mudah bisa kita jawab ya pada questionnya ini, question berhadiah milik TryHackMe ya. Di sini entry point-nya apa? Entry point-nya adalah query R, err. Ini bisa kita masukkan di sini. Kemudian coba baca isi dari @cflag. Seperti itu ya. Nah, kita udah juga bisa lakukan itu.
Etsy password kita ganti Etsy flag seperti ini. Dan flag yang pertama udah bisa kita dapetin. Kemudian sekarang dimana challenge-nya mulai bergulir. Kita diminta untuk melakukan fetching ke index.php di sini. Tapi padahal saat kita coba awalnya tadi, ini kan jelas nggak bisa ya. Index.php seperti ini ya. Ini kan nggak bisa ya karena emang PHP itu nggak bisa ditampilkan secara code-nya ke user gitu karena di sana ada informasi-informasi yang sifatnya rahasia dan hanya boleh diketahui oleh admin dari web ini. Jadi kalau sampai indeks PHP-nya ini bisa keambil, mungkin di sana bisa keambil password database juga, username password untuk login ke admin sistem dan sebagainya. Nah, di sini kita akan buktikan itu dengan sebuah teknik untuk melakukan namanya mengambil ya mengekstraksi sebuah indeks PHP kemudian kita encode ke bentuk lain ya. Kita akan gunakan base 64 encode supaya nanti indeks PHP ini bisa ditampilkan di sini. Kemudian kita harus decode itu. Jadi di sini kita pakai PHP filter ya. PHP kemudian filter kemudian pakai convert base 64 kemudian encode kemudian resource-nya kita beritahukan di sini adalah index.php. Nah, karena ini udah bisa ditampilkan di sini, bisa ditampilkan karena di encode. Jadi komen PHP-nya nggak tereksekusi di sini. Coba kalian blok semua ya. Ini cukup panjang nih sampai kanan ini ya, di blok semua. Kemudian teman-teman copy, terus teman-teman buka satu resource bagus yang namanya adalah CyberSafe. Kayaknya di challenge yang kemarin saya pernah pakai juga ya CyberSafe untuk melakukan encoding juga. Nah, kita bisa masukkan inputnya ini, kemudian kita from base 64 seperti itu. Ini kita udah dapatkan satu flag lagi dan code dari index.php. Ini karena kita exfiltrate seperti itu, index PHP-nya bisa kebaca. Harusnya ini nggak bisa kebaca ya, nggak boleh sampai kebaca. Kita dapetin ini ya, kita masukin dulu ke dalam kolom jawabannya. Nah, kemudian karena MaxKD di sini lupa kredensialnya apa ya atau username password untuk loginnya, dia bisa lihat di index PHP ini. Dari mananya sih sebenarnya lihatnya? Kan nggak ada ya username, user seperti itu ya. Header apa gitu ya. Ini ada beberapa semacam parameter variabel yang tidak dideskripsikan sebelumnya. Dan kalau teman-teman sering melakukan code PHP atau bisa membaca PHP code, di sini ada code include ya, include creds.php. Nah, di sini berarti dia membaca satu file PHP lain yang bernama creds.php. Dia berasal dari includes ya. Kita bisa coba di sini ya. Untuk include creds.php ini kita traversing dulu dari sini ya. Menggunakan resource ya. Nanti juga karena creds.php dia filenya bentuknya PHP, dia juga harus di encode menggunakan base 64. Sini kita udah dapatin ininya untuk ini isinya kredensial nih pasti nih. Kita coba blok semua, kemudian kita masukin lagi ke dalam sini. Kita ganti inputnya menjadi ini. Dan kita dapatin username password yang bisa kita gunakan, yang mungkin bisa kita gunakan untuk login. Usernya adalah MaxKD, passwordnya adalah AOC315
AW3SOM S0M. Di sini saya akan pakai Sublime untuk mengkopikan username passwordnya. Nah, di sini. Kemudian ini udah kita bisa dapetin nih, jawabannya udah bisa kita tulisin nih. Username-nya MaxKD. Lihat formatnya ya, _2, kemudian passwordnya adalah ini yang kita copy tadi. Submit. Dan kita udah berhasil nih. Kita udah jawab satu pertanyaan lagi. Dan misalnya ada 3 pertanyaan. Oke. Ayo kita jawab semuanya pertanyaannya. Ini kita bisa coba ya login menggunakan username password yang udah kita dapetin tadi. Dan kita udah berhasil login. Sekarang kita coba lihat isinya dulu. Ada password recovery. Oh, di sini ada sebuah flag juga yang bisa kita masukin. Ini di bagian sini ya untuk di sini ya. Ini adalah kredensial untuk loginnya untuk recovery passwordnya yang kita cari tadi. Kemudian di sini kita juga ingin melihat ya kelemahan lain pada web tersebut. Kita coba melakukan remote code execution menggunakan vulnerability LFI atau local file inclusion. Kita gunakan teknik klasik menggunakan log ya. Ini teknik yang sangat klasik. Menggunakan log kita coba. Aduh, kok hilang semua. Oh, di sini ya. Di bagian home-nya, kemudian coba lihat ke log access. Ini kita bisa lihat semua hal yang kita lakukan tadi untuk melakukan serangan, semua masuk ke dalam lognya. Dan log ini di-publish atau ditampilkan dalam code PHP. Nah, di sini cukup berbahaya. Ya, kita lihat dulu apa aja sih yang kelog di sini ya. Ada IP dari username, kemudian IP address, kemudian di sini ada Mozilla bla 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 bla. Ini adalah berarti browser saya ya. Browser saya ya yang dimana browser itu saat melakukan request dia akan mengirimkan user agent gitu ya. User agent ke sana ya, ke server secara otomatis. Dan sebenarnya ini semua adalah kontrol dari user dari atau semua ini adalah kontrol dari penyerang. Jadi saat penyerang bisa mengontrol ini, dia bisa memasukkan value-value yang dianggap itu bisa berbahaya gitu ya. Kita coba akan membuat sebuah request yang mana tidak biasa ya, abnormal gitu, request yang abnormal. Mungkin di sini akan saya simpelkan aja menggunakan satu karena nanti bisa jadi tabnya banyak. Oke, yang pertama teman-teman lakukan copy dulu IP address-nya. Terus teman-teman akan gunakan sebuah komen bernama curl yang di sini ya. Misalkan seperti itu ya. Di sini adalah komen sederhana untuk ya mengibaratkan menggunakan seperti menggunakan kolom URL seperti itu ya. Curl URL kemudian HTTP itu alamatnya, alamat IP-nya atau alamat website sembarang. Ini jika teman-teman refresh di bagian paling bawah ada di bagian 2 paling bawah ya ada sebuah request dari guest di sini menggunakan curl. Jadi di sini adalah user agent-nya menggunakan curl. Nah, kita bisa spesifikasi user agent-nya itu
Misalkan gunakan opsi A seperti ini ya, dan saya ingin spesifikasi user agentnya itu adalah misalkan hello seperti itu ya. Dan coba sekarang kita refresh di sini. Dan tulisan hello-nya, string hello yang kita masukkan itu tertampil di sana karena kita melakukan request dengan user agent hello seperti itu ya. Kita spesifikasi di curl tadi. Nah, di sini sangat penting ya karena kita bisa memasukkan value sembarang ya, dan kita bisa memasukkan PHP code di dalam situ sehingga tereksekusi di sini di dalam lognya ini, di dalam tampilan log ini. Coba ya kita eksekusi sebuah code PHP menggunakan ini adalah teknik untuk mencoba code PHP di dalam apa ya, kalau misalkan lagi ngetes code PHP ya biasa ya menggunakan PHP info, kemudian dalam kurung tutup kurung Anda apa nih, titik koma, kemudian teman-teman klik enter. Ini coba kita lihat apakah PHP code-nya kelihatan. Tentu saja nggak kelihatan karena seperti tadi ya, kita tahu bahwa segala jenis PHP code itu tidak ditampilkan di sini. Code-nya secara mentah itu nggak bisa ditampilkan karena itu keamanan dari PHP-nya sendiri. Dan di sini kita udah tahu ya lokasi lognya di mana ya, include logs up access log. Nah di sini coba kita copy ya, atau kita buka browser dulu, sebuah browser baru. Kita bisa gunakan private ini ya, gunakan apa ya, private window ya, incognito. Coba kita buka ini ya supaya kita berada di luar ya. Kita ada dua browser, satu yang udah login, satu yang belum. Kemudian kita enter di sini. Lalu dari sini kita masuk ke dalam ini ya, include logs up access log. Dan kita temukan di sini ada sebuah PHP yang running ya. Tadi kita lakuin ini ya, request ini dalam curl, dan ini hasil PHP info yang kita masukkan tadi. Yang kita masukkan ini ya. Hasil ini menjadi PHP info. Jadi di sini ada versinya kelihatan, kemudian ada beberapa variabel-variabel lain, ada konfigurasi lain yang bisa dibaca di sini. Artinya kita berhasil melakukan remote code execution di sini. Cukup berbahaya sih untuk web, sangat nggak cukup lagi ya, sangat berbahaya ya. Kalau misalkan gini, teman-teman kok salah memasukkan code, sebenarnya ada cara untuk melakukan resetnya ya di sini, reset log ya. Kalau nanti teman-teman ada typo atau apa, bisa di reset log supaya lognya itu dikembalikan lagi. Dan di sini kita akan lakukan reset log supaya lebih bersih lognya ya, reset ya. Ketika kita reset, otomatis yang tadi kita melakukan private browsing, kita coba lihat di sini, ini akan kosong lagi, nggak ada PHP infonya ya, code-nya semua hilang, semua lognya hilang. Jadi di sini error ininya ya, kayak jalan baliknya kalau teman-teman salah memasukkan code seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat backdoor di dalam web ini.
Kita buat backdoor supaya kita bisa lihat, kita bisa selesaikan challenge-challenge, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, dari kita akan menggunakan curl ini ya, kita buat buah backdoor menggunakan ini juga klasik backdoor dari PHP. Di sini mungkin kita akan buat satu tanda dulu ya, echo. Misalkan seperti ini, kena nih, titik-titik-titik, kemudian spasi agak banyak, supaya nanti kelihatan space-nya. Kemudian di sini kita kasih titik koma, jadi itu pertanda menuju ke code lainnya. Kemudian kita pakai sistem get kemudian kita pakai di sini bisa sembarang ya, mungkin C, A, B, C atau kata-kata apa gitu ya. Saya akan gunakan CMD sebagai komen seperti ini. Kemudian oh ya, jangan lupa kita escape ya, karena kita melakukannya ini di dalam terminal. Kita pakai escape karakter di situ. Kemudian teman-teman cek lagi apakah sudah benar, udah oke. Oh, masih kurang tanda koma satu lagi. Kemudian di Oke. Ini coba kita klik akses log lagi. Gimana ya dari private browsernya. Ini oh ini tadi ya kena nih-nya yang kita masukin. Kena nih. Nah, berarti code PHP-nya running. Di sini ada sebuah error, tapi ini errornya karena ada satu query yang belum dimasukkan. Ingat nggak tadi kita masukkan sebuah kata-kata atau sebuah kata yang namanya CMD. Nah, di sini komen ini yang bisa kita gunakan untuk melakukan eksekusi code di dalam server tersebut. Contohnya seperti ini, ID seperti itu ya. Nah, kita dapetin nih UID, KID dari servernya. Kemudian kita bisa tanyakan hostname. Itu ya nih, hostname-nya ini. Nah nih hostname-nya, ya kan? Dan sebenarnya hostname tersebut udah bisa kita gunakan ya untuk menjawab ini ya, karena emang di sini kan ditanyakan untuk hostname-nya. Hostname-nya adalah LFI AOC awesome, ini banyak banget. Kemudian dikopikan aja, kemudian di-pastekan di sini. Sebenarnya udah kejawab nih. Tapi karena di sini kita udah berhasil melakukan RCE, coba kita gali lebih dalam dulu ya di RCE ini. Bagaimana sih bahaya dari RCE dan apa saja yang bisa dieksploitasi dari kelemahan RCE ini atau Remote Code Execution. Dan dari ini ya kita bisa buat satu file backdoor ya. Kalau di sini kan berantakan nih. Ini berantakan banget. Berantakan banget kan ininya. Jadi kalau lognya itu nambah, ini akan bakal jadi makin berantakan lagi ya. Misalkan saya ingin melakukan refresh ya di home dulu ya, dari home. Kemudian saya ingin refresh berkali-kali nih. Dari private browser kita refresh lagi. Nah, di sini makin berantakan lagi, ya kan? Kalau kita melakukan komen lagi, misalkan pwd seperti itu. Nah, ini bakal makin berantakan lagi. Kita udah nggak tahu nih sekarang di mana nih. Oh, ini nih var www.html. Di bagian yang paling atas ya lognya ya. Untung aja paling atas, nggak yang paling bawah. Tapi kalau kita ingin melihat komen-komen di bawahnya yang udah kita masukin, ya otomatis kita harus mencari gitu ya. Karena lognya itu semakin diakses, semakin banyak orang akses,
dia akan semakin panjang lognya. Nah, kita di sini bisa gunakan komen yang sama dengan yang di sini ya. Kita kopikan ini. Kemudian dari cmd ini, kita konstruk dulu aja deh di sini. Gini ya, ingat karena di situ menggunakan sistem ya, menggunakan sistem ini ya, kita launch cmd menggunakan sistem. Di sana bakal menggunakan terminal dari server tersebut, dan kita tahu itu Linux ya, antara shell, bash, atau bash lah istilahnya ya untuk shellnya. Jadi untuk itu kita menggunakan echo di sana, kemudian seperti ini. Kemudian kita pakai tanda petik 2 seperti ini. Oke, kemudian kita redirect tersebut ke sebuah file PHP baru. Kita buat backdoor.php seperti ini. Nah, coba kita masukkan ya. Oh iya, karena kita masuk ke kolom URL, escape karakternya kita hilangkan. Kalau nggak nanti bakal error di situ. Sini juga ya, escape karakternya kita hilangkan. Kemudian kita klik enter. Nah, karena kita udah buat satu file baru di situ, kita coba akses backdoor.php tersebut ya. Oke, sering sekali error seperti ini. Setelah saya coba dengan berbagai penempatan, kita bisa ekokan ini. Ini di sini saya akan mengubah tanda petik 2 ya di sini. Untuk luarnya menggunakan tanda petik 2, kemudian di dalamnya menggunakan tanda petik 1. Kemudian kita ekokan di dalam cmd tadi dari backdoor pertama. Oh, ternyata nggak bisa. Coba kita tukar di sini penggunaan tanda petiknya. Di sini cmd-nya menggunakan tanda petik 2. Kemudian echo-nya menggunakan tanda petik 1. cmd menggunakan tanda petik 2, echo menggunakan tanda petik 1. Ini kita coba apakah ini berhasil. Nanti mungkin teman-teman bakal mencoba berkali-kali di sini, karena tiap lab sepertinya berbeda untuk melakukan hal ini. Ini hanya bonus saja, sebenarnya semuanya udah kejawab. Hanya bonus aja. Dan di sini kita udah berhasil membuat backdoor baru ya, menggunakan PHP code yang bisa kita gunakan untuk backdoor. Kemudian di sini kita eksekusi ya, tanda tanya cmd sama dengan id. Ini kita berhasil ya melakukan remote code execution menggunakan halaman yang lebih bersih. Nah, setelah ini mungkin kita bisa coba menggunakan reverse shell. Reverse shell ini adalah tingkat, kalau misalkan sampai dapat reverse shell-nya, kita bisa melakukan komen dari terminal seakan-akan kita adalah admin dari web tersebut. Nah, kita akan mencoba untuk mendapatkan reverse shell di sini, dan beberapa perintah untuk melakukan reverse shell itu ada di Google. Kita bisa gunakan, kita coba search reverse shell, kemudian payload seperti ini ya. Ini ada payloads all thing dari Sky Repo. Banyak sekali reverse shell yang bisa kita gunakan. Bash mungkin bisa, menggunakan Perl mungkin bisa karena itu basisnya Linux.
Dan di sini dari beberapa beberapa payload yang ada di sini, saya udah cobakan satu yang bisa itu adalah dari Python. Dari Python, coba saya cek dulu. Nah, Python yang ini ya, Python IPv4 no space, kemudian yang ini ya, versi ini yang belakangnya adalah stdr s file no ini. Nah, ini yang bisa kita cobakan ke sana, di copy. Kemudian kita masukin ke Sublime dulu. Kita ganti beberapa parameter ya. Di sini menggunakan IP address kita. Coba kita ifconfig. IP address-nya kita berapa? 10.17.33.167. Atau kalau menggunakan Kali Linux versi baru bisa teman-teman lihat di atas ini. Teman-teman lihat di tunnel 0-nya ya, ini adalah IP address untuk VPN-nya. Tunnel VPN-nya. Kemudian kita ganti ini. Dan nanti kita akan gunakan port 4444. Dan sepertinya udah oke semua. Kemudian di Kali Linux-nya kita buat satu netcat untuk menangkap permintaan reverse shell kepada kita. Jadi nanti inisiasinya dari sana, kita di mesin ini hanya tinggal menangkapnya aja. Itu bisa menggunakan nc atau komen lengkapnya netcat seperti ini ya, min nlvp, kemudian portnya 4444. Samakan dengan yang tadi. Kemudian di sini dia tinggal menunggu ada koneksi yang datang dari luar seperti itu ya. Di sini IP address dicek lagi, kemudian portnya dicek lagi. Kalau misalkan udah benar, teman-teman bisa masukkan ini ke dalam CMD-nya ini. Nah, di sini kalau misalkan udah ada lambang dolarnya, ini artinya udah berhasil ya. Lalu kita tanyakan ya, WMI seperti itu ya, www.data, kemudian ID. Nah, di sini. Kemudian kita bisa tanya hostname-nya siapa. Nah, ini hostname yang tadi kita dapetin, ya kan? Jadi kita udah dapet full servernya nih di sini ya. Dan bonus lagi, kita akan lihat di sini di bagian TMP. Kita akan coba jenis yang lain. Di sini formatnya adalah SES, kemudian di sini ada session ID. Session ID ini yang kita dapetin di sini. Kalau teman-teman lihat misalkan teman-teman klik home ya, terus dari browser ini teman-teman klik F12 atau Ctrl Shift I atau inspect element inspect element seperti ini. Terus di bagian storage-nya, nah di sini ada value T2M KAUL. Coba kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini ada session ID-nya sama ya, T2M KAUL. Persis seperti ini. Jadi semua session ID sebenarnya disimpan di dalam sini. Nah, karena di sini belum login, kita bisa sebenarnya masukkan PHP code di dalam username ini, kemudian nanti direfleksikan ke dalam session ID-nya. Kita buat payload yang sama seperti tadi ya. PHP, kemudian PHP info. Seperti ini. Passwordnya kita buat sembarang aja. Kemudian sign in. Dan di sini mungkin terdapat invalid username ya. Terdapat invalid username. Oke. Ini kita buat satu ini lagi ya. Ke bagian home. Kemudian ke traversal tadi. Ini kelebihan satu. Kemudian TMP ya, kita masukkan ke TMP. Kemudian kita masukkan SES. Jadi formatnya kan SES, kemudian ini ya.
Seperti ini kan. Access, kemudian dari session ID-nya. Oh, dan kita klik enter. Nah, di sini kita juga bisa melakukan remote code execution di sana. Misalkan loginnya kita ganti. Mungkin dari sini aja ya. Loginnya akan kita buat seperti ini. PHP. Kemudian di sini menggunakan sistem, misalkan. Kemudian ini. Terus di sini kita bisa masukkan komen-komen di Linux yang bisa kita gunakan untuk melakukan, misalkan melakukan remote code execution, misalkan cat etc kemudian passwd. Kemudian kita kopikan di sini, kita login lagi di sini ya menggunakan tadi yang udah kita konstruk, kemudian passwordnya sembarang aja, sign in, kemudian kita F5 di bagian sini tadi ya. Nah di sini kan cat etc passwd, bisa lakukan eksekusi dari situ. Nah, sebenarnya untuk kedua ini hanya bonus saja ya. Jadi kalau teman-teman merasa ini kok sulit, ya berarti ini untuk yang intermediate level. Nggak masalah kan, asal semua pertanyaannya udah kejawab. Kita udah bisa melakukan remote code execution di sini. Kita udah bisa ini ya, bonusnya kita reverse shell juga ya. Kita melakukan reverse shell. Kemudian kita melakukan serangan dengan menggunakan session ID tadi, kita RCE menggunakan session ID dan LFI. Jadi emang kalau LFI ini emang cukup berbahaya sih kalau ada di web, karena dia bisa membuka celah-celah lain yang ada di web. Dia bisa melakukan dia bisa mengambil data-data sensitif seperti username password yang seperti kita lakukan di awal tadi. Dia bahkan bisa melakukan eksekusi code kalau misalkan nggak ada penanganan yang baik di dalam websitenya. Oke, jadi demikian ya untuk challenge yang hari ke-6. Kita kembali lagi esok hari di challenge yang ke-7. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman bisa dapat update secara lebih cepat. Itu dulu ya. Sampai jumpa besok hari.